Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Usini wa iyyakum bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Masil TV, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dan seharusnya seyogyanya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga pemirsa Masil TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini sedikit kita akan membaca sebuah judul yang ana ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Abdullah bin Umar Al-Bakri, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimina ajma'in. Di sini ana ambilkan dari kitab beliau satu judul, yaitu Fadlul Dzikri, keutamaan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan ada beberapa dalil. Yang pertama, beliau sebutkan dalil dari Al-Quran, di mana akan keutamaan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan juga dalil yang kedua berupa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan sebuah dalil, diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala akan keutamaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfirah,
Allah Subhanahu wa taala akan siapkan untuk mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa ajran 'azima, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia pahala yang sangat banyak, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan ia petik hasilnya di akhirat kelak. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Kemudian beliau juga menyebutkan sebuah dalil akan keutamaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan wa an Abi Darda radhiyallahu an qala, dari Abu Darda, semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, amalan yang paling baik untuk kalian, ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian, berbicara dengan para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling baik untuk kalian, waskaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, amalan ini. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal waraqi, yakni al-fiddah, dan juga lebih baik untuk kalian, ya, daripada berinfak emas dan perak. Lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas dan perak. Wa khairin lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan serta lebih baik bagi kalian daripada, ya, kalian bertemu dengan musuh lalu kalian menebas leher-leher mereka, kemudian mereka membalas menebas leher-leher kalian. Jihad fi sabilillah, maksudnya luar biasa, amalan yang bisa menyaingi jihad fi sabilillah. Qalu bala, maka para sahabat pun berkata, ya wahai Rasulullah, na'am, kabarkan kepada kami amalan apa tersebut, ya. Amalan apa itu yang bisa menyaingi atau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sampai-sampai mengalahkan jihad fi sabilillah. Qala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zikrullahi ta'ala, amalan tersebut adalah zikrullahi ta'ala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmidzi. Kita bisa bayangkan luar biasanya keutamaan zikir ini, ya, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita ulangi, beliau mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling baik. Kemudian apa? Amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang paling bisa mengangkat derajat, ya, seseorang, ya, amalan yang bisa mengangkat tinggi derajat seorang. Kemudian lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Kemudian ditambah lagi lebih baik daripada bisa menyaingi pahala jihad fi sabilillah. Masya Allah, luar biasa. Amalan apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah zikrullah ta'ala. Amalan tersebut adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, ya. Luar biasanya keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan kitabnya I'lam, ya. I'lam razaqakallahu dzikrah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada Anda untuk senantiasa
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Anda untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami yang namanya rizki itu tidak terbatas hanya pada ruang lingkup materi saja. Uang ya, atau harta dan yang lainnya. Yang namanya rizki itu banyak. Anak yang soleh itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang solehah itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya nyaman, tenang, tentram, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizki itu enggak cuma hanya dalam ruang lingkup materi saja. Adapun yang lainnya itu juga rizki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ketahuilah, kata beliau, annahu laisa ba'da tilawati kitabillahi ibadatun tu'adda bil lisani afdala min dzikrillah. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya tidak ada suatu ibadah yang dikerjakan dengan lisan yang lebih afdal setelah membaca Al-Quran daripada zikrullahi ta'ala, daripada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti yang pertama amalan yang luar biasa, ya, amalan yang pertama yang memiliki keutamaan besar adalah membaca kitabullah, membaca Al-Quran, ya, kalamullah. Kemudian tingkatan yang kedua setelahnya ibadah yang dilakukan dengan lisan, ya, setelah kitabullah membaca Al-Quran adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru selanjutnya wa raf'il hajati bil ad'iyatil khalisati ilaihi. Kemudian mengajukan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama membaca kitabullah, yang suatu ibadah yang dilakukan dengan lisan. Kemudian yang kedua adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah lisan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa khairul dzikri mashtaraka fihi alqalbu wal lisan. Ya. Wa khairul dzikri mashtaraka fihi alqalbu wal lisan. Dan sebaik-baik zikir itu adalah apa-apa yang berserikat di dalamnya hati dan lisan. Jadi sebaik-baik zikir adalah apa-apa yang berserikat di dalamnya hati dan lisan. Karena yang namanya zikir ada beberapa bentuk. Ada yang bil lisan faqat, ada yang berzikir dengan lisan saja, ada yang bil qalbi faqat, ada yang dengan hati saja, dan ada yang bil lisan wa bil qalbi. Ada berzikir dengan lisan dan juga dengan hati, juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa afdalul dzikr. Dan inilah seafdal-afdalnya zikir, ya. Kata beliau juga wa khairul dzikri mashtaraka fihi alqalbu wal lisan. Sebaik-baik zikir itu apa-apa yang berserikat di dalamnya hati dan lisan. Ini sebaik-baik zikir, ya. Dan juga tambahan dan zikir yang dimaksud di dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan di awal, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dari Abu Darda tadi, ya, yang dimaksud dengan hadis di atas, ya, zikir yang dimaksud dengan hadis tersebut yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sampai menandingi jihad fisabilillah. Zikir itu adalah yang dimaksud di dalamnya adalah zikir yang sempurna. Zikir yang sempurna. Seperti apa zikir yang sempurna? Yaitu diucapkan dengan lisan, kemudian memikirkan dengan hati, dan ditambah satu lagi, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir. 3, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan tadi, ya. Berzikir dengan lisan, kemudian memikirkan dengan hati, kemudian menghadirkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir-zikir kita. Kemudian kata beliau, wa'lam anna dzikra anwa katsirah. Wa'lam anna dzikra anwa'un katsiratun. Dan ketahuilah bahwasanya zikir itu memiliki banyak macam-macam. Zikir itu ada macam-macamnya. Beliau mencontohkan faminha, di antaranya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga disebut sebagai zikir. Terlebih lagi wabil khusus di hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sungguhnya hari yang paling afdal, yang mulia dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian zikir yang lain juga beliau mencontohkan wat tahlil, la ilaha illallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tahlil. Kemudian tasbih, bertasbih subhanallah, kemudian takbir Allahu akbar, kemudian walhamd, alhamdulillah, ya, kemudian wal hauqalah, la haula wala quwata illa billah, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau contohkan wal istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu juga berzikir, itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jenis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, bal kullu amilin lillahi bi ta'atin fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Bahkan setiap orang yang mengerjakan suatu ketaatan ya, bahkan setiap orang yang melakukan atau mengerjakan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia juga disebut sebagai orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimallahu taala, bahkan setiap orang yang melakukan ketaatan, mengerjakan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhitung sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa Masil TV dan juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, demikianlah sedikit atau salah satu keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak keutamaan, ya, sebenarnya, tapi beliau menyebutkan beberapa hadis saja, beberapa dalil dari Quran, kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingatkan luar biasanya keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani Allahu wa iyyakum minadz dzakirin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan juga Anda termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari ana, mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangannya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.